Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sering mendengar kisah-kisah dalam kitab suci yang menampilkan perdebatan atau perbedaan pendapat antara orang-orang Farisi dan Yesus. Pada umumnya, perdebatan itu terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap tindakan-tindakan Yesus dan para muridnya yang dianggap bertentangan dengan hukum Taurat. Kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang terkemuka dalam agama Yahudi yang secara khusus mempelajari kitab Taurat dan mengajarkannya kepada orang lain. Ajaran-ajaran dalam kitab Taurat dianggap sebagai pedoman hidup yang harus ditaati bersama. Oleh karena itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sering menganggap diri sebagai pemegang norma hidup yang harus diikuti oleh orang lain. Namun, ketaatan yang kaku dan penafsiran yang keliru terhadap hukum Taurat mengakibatkan mereka sering dikecam oleh Yesus. Mereka menganggap diri sebagai orang benar dengan memanipulasi hukum Taurat demi mendapatkan keinginan pribadi seperti kehormatan, kekuasaan, status sosial, dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua diajak melalui Injil hari ini untuk memperbaiki diri hari demi hari. Meskipun kita hidup pada zaman yang berbeda dengan situasi pada zaman Yesus, tetapi sesungguhnya pola pikir yang sama masih kita hidupi hingga masa kini. Kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berbunyi demikian: bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kata-kata ini dapat menjadi permenungan panjang bagi kita, bahwasanya kita telah dibaptis ke dalam persekutuan gereja yang kudus dan mengambil bagian dalam menjalankan ritus-ritus keagamaan seperti Ekaristi, devosi, dan berbagai ulah kesalehan lainnya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua tindakan keagamaan yang kita lakukan itu sudah sejalan dengan pikiran dan hati kita? Dengan demikian, kita tidak menjadi orang-orang yang hanya kelihatan beriman, tetapi hati dan pikiran penuh dengan keburukan. Kita mengatakan diri sebagai orang Katolik, tetapi perbuatan kita sama sekali tidak Katolik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui kisah Injil ini, kita belajar bahwa semua aturan keagamaan beserta ritus-ritusnya tentu mampu mempengaruhi hidup kita kepada kebaikan. Tetapi hendaklah semua kebaikan itu masuk ke dalam hidup batinia, sehingga apa yang tampak itu bersumber dari hati yang murni. Manusia sering menilai yang baik dan buruk berdasarkan apa yang tampak. Tetapi Tuhan lebih jauh dari itu. Ia menyelami pikiran dan hati manusia. Manusia mungkin mampu mengelabui sesamanya dengan berpura-pura baik, tetapi di hadapan Tuhan segala sesuatu tersingkapkan, termasuk hati dan perasaan manusia. Itulah sebabnya Yesus katakan bahwa
Berbahagialah orang yang sucinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang suci akan melahirkan tindakan yang bersumber dari kesucian itu sendiri. Dan tindakan yang bersumber dari hati yang suci akan membawakan sukacita, baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Marilah kita belajar membina hati dan pikiran kita, sehingga segala sesuatu yang kita hayati dalam hidup merupakan kebaikan yang bersumber dari campur tangan Tuhan. Pastikan perbuatan kita tercermin dari perbendaharaan hati yang baik. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi terang dan berkat bagi sesama. Bersikaplah bijak dalam segala keadaan, berlakulah tulus dan jujur, dan tulus dalam karya dan pelayanan. Kita memang bukan orang yang terlahir suci dan murni, tetapi jika hidup kita senantiasa mengikuti kehendak-Nya, maka Tuhan akan menyucikan dan menguduskan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari Minggu ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024. Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini adalah Allah Sumber Keadilan. Melalui bulan Kitab Suci ini kita semua diajak untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan dengan setia mendengarkan firman dan kehendak-Nya. Marilah kita renungkan. Semoga Tuhan memberkati.